Halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti baik dong kabar kalian. Perkenalkan, nama saya Tommy dari Universitas Bunda Mulia Ancol, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi yang membahas tentang Customer Relationship Management atau CRM pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini, saya ingin menjelaskan mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever sudah berdiri selama lebih dari 85 tahun. Unilever sendiri berada di lingkungan masyarakat Indonesia untuk membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di Indonesia seperti pertama, kemiskinan. Unilever meluncurkan produk dengan harga terjangkau untuk mengatasi rasio kemiskinan yang tinggi. Kedua, limbah. Unilever membangun pabrik pengelolaan limbah untuk mengurangi pencemaran limbah di Indonesia. Ketiga, kesehatan atau health. Unilever menghadirkan produk-produk kesehatan dan layanan kesehatan gratis untuk membantu masalah masyarakat Indonesia. Keempat, nutrition atau nutrisi meluncurkan produk dengan bernutrisi yang cukup sesuai porsinya agar nutrisi masyarakat terpenuhi. Hadirnya Unilever di Indonesia. Pada tanggal 5 Desember 1933, pertama kali Unilever didirikan di Indonesia dengan nama Lever Jeep Fabrikan NV yang bertempat di Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ovisen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari Notaris N.Y. Kartini Muljadi SH. Pada 30 Juni 1997, perusahaan kembali merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 Notaris Publik BP Mudofir Hadi SH. Lanjut, pada tanggal 22 November 2000, Unilever dengan PT Anugrah Indah Pelangi melakukan perjanjian mendirikan PT Anugrah Lever yang bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, pengembangan, dan penjualan dari kecap, saus, cabai, dan saus lainnya di bawah Bango. Pada tanggal 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texam Resource Berhad untuk mendirikan PT Tesnopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan merek dagang Demostos Nomos. Pada tanggal 8 Desember 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Nor Indonesia atau PT KI dari Unilever Overseas Holding Limited. Pada tanggal 30 Juli 2004, Unilever Indonesia bergabung pada PT Nor Indonesia atau PT KI. Landasan teori. Pada landasan teori ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian CRM. CRM memiliki artian umum yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup yang menguntungkan. CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan atau profit, pendapatan atau revenue, dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Pengertian CRM menurut para ahli. Pada 2014-148, menurut Turban, CRM merupakan suatu pendekatan pelayanan kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. 2004 PPS 16-23 menurut Coulter dan Armstrong. Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan mereka. 2001, menurut Kalakota dan Robinson, CRM adalah integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Dapat disimpulkan bahwa CRM merupakan strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. 2001, Temporal dan Trot menjelaskan bahwa CRM adalah kolaborasi dengan setiap konsumen untuk menciptakan situasi win-win dan meningkatkan nilai kehidupan pelanggan setiap harinya agar menjadi loyal. 2002, menurut Loudon dan Trevor, cara menyimpan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. 2007, menurut Battle, mendefinisikan CRM sebagai core business strategi yang mengintegrasikan proses internal serta fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan dengan jejaring eksternal untuk menciptakan dan mendeliver value atau manfaat kepada target pelanggan yang memberikan keuntungan. Tujuan dan tahapan CRM menurut Kalakota dan Robinson 2001. Tujuan CRM 1. Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. 2. Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. 3. Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. Tahapan CRM ada 3.
Acquire, pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. 2. Enhance, perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau customer service. Penerapan cross-selling dan upselling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan atau reduce cost. 3. Retain, tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Manfaat CRM dalam bisnis. 1. Mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan. Dengan ini memudahkan dalam mengakses dan menerima informasi. Kedua, mengurangi biaya. CRM mengurangi biaya yang dikeluarkan dikarenakan sudah memiliki pelanggan yang tepat. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. CRM memudahkan proses penjualan dan layanan. Keempat, peningkatan time to market. CRM membantu perusahaan untuk dapat menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. 5. Peningkatan pendapatan. Dengan manfaat-manfaat CRM yang didapatkan akan berujung pada peningkatan pendapatan pada perusahaan. Aktivitas CRM bertujuan agar perusahaan Unilever dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Aktivitas konsep CRM secara umum antara lain: 1. Membangun database pelanggan yang kuat sebagai ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan performa di masa mendatang. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. Ada dua hal dijadikan parameter perusahaan, yakni usage dan usage. 3. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis ini terdapat dua hal yang dinilai dari pelanggan, yakni penerimaan atau revenue dan biaya atau cost. 4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan ini perusahaan lebih mudah memetakan tingkat kebutuhan. Fitur CRM dasar. CRM dasar akan mencakup manajemen kontak dan manajemen peluang. Ada juga fitur utamanya, antara lain: 1. Laporan dashboard CRM, mencakup penulis laporan perakiraan penjualan dan penulis laporan listing terkait aktivitas ad hoc. 2. Pelacakan terhadap tim penjualan dan KPI, mencakup pelacakan GPS tim penjualan ditambah dengan kehadiran mereka dan semua KPI serta semua tugas mereka. 3. Otomasi bisnis, membantu menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan cara mengotomatiskan proses manual Anda. 4. Integrasi, gunakan integrasi hasil melalui API CRM sehingga tidak perlu mempekerjakan orang lagi untuk memasukkan data secara manual. 5. Integrasi pemasaran atau WhatsApp dan obrolan dapat memperoleh informasi berharga tentang perilaku dan minat pelanggan yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik di masa depan. 4. Komponen kebutuhan strategi CRM. 1. Customer Management Orientation, mencakup sekumpulan nilai-nilai perusahaan serta strategi dan aksinya dalam mengimplementasikan Customer Management Principle. 2. Integration and Alignment of Organizational Process, untuk menjelaskan dan merancang proses organisasi. 3. Information Capture and Alignment of Technology, memiliki kemampuan mentransfer data menjadi bentuk informasi. 4. CRM Strategi Implementation, untuk menyukseskan strategi CRM. Implementasi CRM pada PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever telah mulai menggunakan Astute solusi Real Dialog untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi, serta memungkinkan perusahaan untuk mengontrol pesan seperti memberikan jawaban lebih cepat. Terdapat hambatan juga, yakni persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Ada juga upaya yang dilakukan oleh perusahaan Unilever dengan melakukan program MT atau Management Training dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial. Ada juga yang ketiga, yakni ekspektasi CRM. PT Unilever memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan Alibaba B2B dapat membantu meningkatkan kualitas manajemen pembelian barang dari ribuan supplier. Kesimpulan, PT Unilever Indonesia Tbk menerapkan aktivitas CRM dengan tujuan agar perusahaan Unilever dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Ada juga fitur-fitur CRM yang memudahkan perusahaan, yakni laporan dashboard, pelacakan, meningkatkan produktivitas, memudahkan perusahaan untuk memasukkan data dan memperoleh data pelanggan dengan mudah. Tujuan dari strategi CRM adalah membentuk interaksi antara perusahaan dan pelanggannya dengan cara memaksimalkan nilai hidup pelanggan untuk perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk juga mengalami hambatan, yaitu persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Daftar pustaka atau referensi. Berikut link-link yang terdapat pada daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber yang saya dapat untuk materi presentasi saya ini. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dan mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat presentasi saya.